Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini renungan kita ambil dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Renungan kita hari ini diberi judul Waspada terhadap ragi kemunafikan dan ambisi pada kekuasaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seringkali ketika kita mengalami kesulitan, kita mengatakan inilah cobaan dari Tuhan. Kita harus sabar menjalaninya. Nasihat yang sama juga kita berikan kepada orang lain ketika orang lain mengeluhkan kesulitannya. Kita katakan sabarlah mengalami cobaan dari Tuhan. Dan tak jarang juga kita mendengarkan orang lain berkata, bahkan mungkin kita sendiri mengatakan demikian. Tuhan tidak memberi cobaan yang melampaui batas kemampuan kita. Tapi benarkah Tuhan yang memberikan cobaan kepada kita? Dalam bacaan pertama hari ini dari surat Yakobus dikatakan dengan jelas bahwa Allah tidak mencobai siapapun. Maka pencobaan itu tidak pernah datang dari Allah. Kita memang pasti pernah mengalami cobaan dan akan tetap mengalami cobaan. Dan kita mengatakan bahwa proses pencobaan yang kita alami ini merupakan proses pendewasaan diri kita. Proses yang membuat kita menjadi semakin matang. Tetapi sebenarnya cobaan ini bukan berasal dari Allah. Allah tidak pernah memberikan cobaan kepada kita. Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri, seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus. Dan memang tak jarang bahwa keinginan-keinginan kita lah yang menyeret dan memikat kita sampai kita melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hanya demi memenuhi keinginan kita, kita bisa sampai melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hanya demi memenuhi keinginan kita, kita mau menghalalkan segala cara. Lalu ketika kita mengalami kesulitan dan tantangan dengan keinginan kita itu, kita mulai melemparkan kesalahan kepada orang di luar diri kita. Bahkan melemparkan kesalahan kepada Tuhan dengan mengatakan, aku sedang dicobai oleh Tuhan. Padahal sebenarnya keinginan kita itulah yang memberikan cobaan kepada kita. Dan kadang-kadang keinginan kita tidak hanya memberikan cobaan kepada kita, bahkan juga bisa berpengaruh kepada orang lain, sehingga keinginan kita itu juga membuat orang lain dicobai atau berpengaruh kepada orang lain, sehingga orang lain mungkin mengalami penderitaan. Hal yang sama juga, keinginan orang lain bisa juga berpengaruh kepada kita, memberikan kesulitan tertentu kepada kita, sehingga kita juga mengalami cobaan. Maka cobaan tidak pernah berasal dari Tuhan. Cobaan itu berasal dari keinginan kita sendiri. Itu yang dikatakan oleh Yakobus. Dan apa yang dikatakan oleh Yakobus ini tentu saja mempunyai dasar dari apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Yesus mengatakan dalam Injil hari ini, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan Raja Herodes atau ragi Herodes. Apakah ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes ini juga dapat membawa kita pada pencobaan?
Dan apa yang mau disampaikan oleh Yesus dengan mengatakan ragi orang Farisi dan ragi Herodes? Mengapa Yesus menggunakan kata ragi? Apa arti ragi dalam hal ini? Kita semua kenal ragi. Ragi merupakan bahan yang digunakan untuk proses fermentasi. Kalau makanan dicampur dengan ragi, maka makanan itu akan mengalami fermentasi. Dan penggunaan ragi tidak perlu banyak. Sedikit saja ditaruh di bahan tertentu atau di makanan, dia sudah bisa mempengaruhi bahan ini atau makanan ini, sehingga terjadi fermentasi di seluruh bagian bahan itu atau makanan itu. Maka dalam kitab suci, ragi itu biasanya digunakan sebagai simbol untuk kejahatan dan pencemaran yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mengikuti kejahatan atau kecemaran itu. Jadi sama seperti ragi, sedikit dia tapi bisa mempengaruhi bahan atau makanan sehingga semua mengalami fermentasi. Begitu juga makna ragi yang dimaknai sebagai kejahatan atau kecemaran. Kejahatan atau kecemaran meskipun dia sedikit, dia akan bisa menjalar dan mempengaruhi orang lain. Lalu mengapa ragi orang Farisi dan ragi Herodes? Apa maksud Tuhan dengan ini? Kita melihat satu persatu. Kita mulai dengan ragi orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi adalah pemimpin spiritual agama Yahudi. Dan orang Farisi ini biasanya menganggap diri sebagai orang yang paling benar karena mereka mengetahui aturan-aturan agama Yahudi dan melaksanakannya secara detail, huruf per huruf mungkin, karena begitu detail mereka melaksanakannya. Nah, pelaksanaan seperti ini seringkali mengakibatkan peraturan itu dilaksanakan hanya sebagai sebuah peraturan. Peraturan itu tidak lagi memiliki roh, tidak lagi memiliki semangat. Peraturan itu menjadi kehilangan rohnya. Cinta kasih bisa-bisa terabaikan dan orang menjadi terjebak dalam kemunafikan. Maka orang Farisi dilihat juga sebagai orang yang munafik, yang merasa paling suci karena melakukan semua aturan, tapi sebenarnya hatinya penuh dengan kebusukan, dengan kejahatan, dengan kedengkian. Tidak ada lagi cinta kasih, tidak ada lagi belas kasih. Dan ini sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus mengatakan hati-hati dengan ragi kemunafikan ini. Kemudian yang kedua, ragi Herodes. Kita tahu bahwa Herodes dikenal sebagai raja yang sangat ambisius dan haus kekuasaan. Dan untuk memenuhi ambisi dan kehausan akan kuasa ini, dia tidak segan-segan mengintimidasi orang atau bertindak kejam kepada orang yang menghalangi pemenuhan keinginannya. Maka para bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, kedua ragi ini, kemunafikan dan ambisi akan kekuasaan yang dikatakan Yesus supaya kita awas terhadapnya, sebenarnya juga ada dalam diri kita. Kita semua kadang-kadang munafik. Kita semua juga punya ambisi akan kekuasaan, dan kita harus hati-hati dengan ini. Kita semua punya keinginan untuk melaksanakan semua peraturan, tapi seringkali motivasi kita adalah supaya kita dianggap baik. Dia orang yang baik, orang yang melakukan semua peraturan-peraturan. Dan kita semua juga ingin meraih prestasi yang tinggi, posisi tinggi, mempunyai kekuasaan terhadap banyak orang, sehingga kita dianggap hebat. Yesus mengatakan agar kita hati-hati terhadap godaan keinginan ini. Lalu apakah dengan ini kita tidak boleh lagi memiliki cita-cita untuk dapat melakukan semua peraturan, untuk dapat mencapai posisi tertinggi, untuk memiliki kekuasaan? Apakah kita tidak bisa lagi mempunyai hal-hal itu? Saya pikir masih bisa.
karena itu adalah sesuatu yang baik juga. Tetapi yang paling mendasar yang diingatkan oleh Yesus adalah jangan sampai keinginan itu, kita melakukan peraturan-peraturan itu, jangan sampai peraturan itu kehilangan rohnya. Dan jangan sesaan yang kita miliki itu kita miliki hanya demi ambisi atau kekuasaan itu sendiri. Jika kita mau melakukan semua peraturan dengan baik, marilah kita tetap menyadari dan mengutamakan nilai-nilai cinta kasih di dalamnya. Kita harus tetap menyadari ini. Dan jika kita memiliki ambisi atau kekuasaan, marilah kita memanfaatkannya juga untuk melayani orang lain dengan penuh cinta kasih, dengan penuh belas kasihan, dan dengan semangat pelayanan. Yesus mengingatkan kita agar kita waspada, jangan sampai kita melupakan ajaran cinta kasih. Maka para bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjalani seluruh kehidupan kita dengan mengabdi pada Tuhan saja, melaksanakan ajaran-ajaran cinta kasih-Nya, dan bukan mengabdi pada keinginan kita saja, pada ambisi kita saja, dan juga bukan mengabdi pada kekuasaan. Semoga kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kita untuk tetap waspada terhadap kemunafikan ambisi pada kekuasaan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.